Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Kita lanjutkan untuk analisa income statement full year 2025 menggunakan Sankey diagram untuk saham-saham tambang mineral, dan kali ini kita akan melihat tambang-tambang emas ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang dia tidak pakai United Tractor, sebenarnya dia penjualan alat berat, tapi dia ada tambang emas, maka kita masukkan. Oke, kita akan lihat ya, Bapak Ibu. Ini part pertama, ada beberapa saham-saham yang uh, sebenarnya di mineral tambang dan termasuk emas, PSAB, ada yang lainnya. Nanti kita bikin lagi untuk tambang mineral yang lainnya. Sekali ini kita pilih Archie, BRMS, United Tractor. Archie kebetulan saya sudah punya ya, Bapak Ibu. Sudah lama di harga 600 averagingnya saat ini. Saat ini dia sekitar 1.500 ya. Oke, kita akan lihat Sankey diagramnya, lalu kita untuk full year 2025 akan kita lihat wake off-nya juga, volume price analysis, apakah di weekly-nya dia sudah price in, lalu kita lihat asingnya apakah ikut akumulasi, dan kita lihat korelasi mereka. Oke, saya bacakan dulu disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi, saya sharing pengalaman saya ya Bapak Ibu, menganalisa saham dan menggunakan laporan keuangannya sekedarnya saja. Bahwa saya ini trader, saya tidak pernah trading menggunakan data fundamental. Saya trading menggunakan volume price analysis, saya menggunakan indikator technical di price dan volume, dan informasi laporan keuangan itu hanya sebagai pendukung. Karena untuk laporan keuangan full year 2025 itu baru keluar di Maret atau April 2026. Artinya dari Januari sampai Maret atau April itu harga bisa berubah. Nah, ini yang harus kita hati-hati kalau menggunakan laporan keuangan ya. Karena dia pasti telat. Yang tidak telat itu adalah price dan volume. Oke? Nah, Sankey diagram, saya ini bukan ahli dalam laporan keuangan, saya ingatkannya. Jadi akan banyak salahnya. Saya akan jelaskan sesuai pengetahuan saya. Karena memang saya tidak gunakan sebagai acuan utama. Karena saya bukan ahlinya, maka saya mencari cara supaya visualisasinya gampang dan mudah. Mohon maaf, karena banyak ya para kaum fundamentalis yang menggunakan sebagai acuan. Saya tidak ya, Bapak Ibu. Paling enggak, kita sebagai trader, saya sebagai trader tahu namanya company risk. Saya screening lah saham-saham dalam memilih kalau ada mau dibandingkan. Paling enggak, income statement-nya itu dia memberikan profit atau bertumbuh lebih besar daripada tahunnya. Janganlah rugi terus gitu ya. Oke, jadi Sankey diagram hanya simplifikasi dan visualisasi. Kalau Bapak Ibu ingin melihat informasi yang lebih detail, silahkan baca angka-angka di dalam laporan keuangannya. Saya tidak mau rumit, saya suka yang senang, gampang, dan profit. Oke, jadi disclaimer-nya on, trade your own risk, risiko ditanggung masing-masing ya Bapak Ibu, wajib punya trading plan dan money management. Karena kita trader, karena saya trader, saya tidak peduli sahamnya mau profit atau mau apapun sebenarnya, yang penting sayanya profit. Oke, saya nggak terlalu penting juga ISG mau naik mau turun. Paling penting bagi saya adalah saya profit. Kalau ISG turun, kalau banyak diskon ya selama money management dan cashnya ada, saya akan lakukan trading plan saya untuk mungkin buy on weakness gitulah. Oke, berikutnya Bapak Ibu informasi workshop ya. Bapak Ibu ini kita, jadi kalau selama ini Bapak Ibu trading tidak pakai trading plan, tidak bisa mengkuris, terlalu emosi, over trading, kurang sabar, ya ada saham naik, profitnya kecepatan, saham turun di hold lama-lama, ya trading plan-nya rumit, oke? Tidak punya trading jurnal atau tidak punya trading plan, Bapak Ibu bisa ikut workshop trading as a business. Karena ini, apalagi kondisi seperti saat ini ya Bapak Ibu, menurut saya tidak ada indikator atau tool atau bot atau apapun teknik analisis yang bisa secara akurat menghadapi market sedang perang ya, volatilitas meningkat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita menurut pengalaman saya adalah bagaimana kita bisa trading as a business, kita punya trading plan, money management yang baik, psikologi trading yang baik. Jadi nanti kita akan belajar di dalamnya. Nanti kalau untuk technical analysis, Bapak Ibu bisa ikut level advance di volume price analysis. Untuk batch 46 kita masih ada 2 lagi, batch 47 kita masih ada 1 lagi. Ini adalah kuota minimal, mudah-mudahan terpenuhi ya. Kemarin udah ada yang request form tapi belum balik. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk menganalisa ketiga saham ini.
Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, bisa ketik /help untuk melihat apa saja perintah yang tersedia di sini ya. Lalu bagi Bapak Ibu yang mau lihat detail, ya nonton di sini ada tutorialnya, termasuk Sankey diagram. Sankey diagram ini sudah ada tutorialnya. Mana tutorialnya ya? Harusnya sudah ada nih Sankey diagram di sini. SQF. Mana dia? Harusnya ada. Ya, ada di sini ya Bapak Ibu, nanti nonton aja tutorialnya. Kita langsung aja biar tidak berlama-lama. Kita akan analisa dulu income statement-nya. ARCI, BRMS, dan UNTR. Perintahnya adalah SQF, ARCI. ARCI ini saya akumulasi sudah lama. Dibahas juga di workshop volume price analysis karena Wyckoff-nya struktur besar belum terbentuk. Oke ya. Dia saya averaging sekitar 600-an lah sekarang karena saya beli dari 400 ya, 300 saya beli terus. SQF ARCI perintahnya untuk full year 2025. Nah, ini dia Bapak Ibu. Income statement full year 2025 untuk ARCI Indonesia menggunakan Sankey diagram. Jadi visualisasinya enak ya. Cara bacanya sama saja. Kita dari top line-nya adalah revenue, lalu turun ke bottom line. Untuk tahun 2025, kita lihat ini revenue-nya untuk di top line adalah 8,1 triliun. Ini meningkat 79% dibanding tahun lalu. Dari 81% ini, dia ada gross profit 3,4 triliun, meningkat 261%, luar biasa. Karena memang harga emasnya naik ya. Lalu revenue-nya dia keluarin dulu cost of revenue 4,7 triliun, meningkat juga cost-nya. Tapi bagaimana gross profit-nya meningkat jauh lebih tinggi. Ada operating expense, ini gaji pegawai dan lain-lainnya ya Bapak Ibu. Sebesar 100 miliar meningkat. Dan setelah dikurangi operating expense, gross profit menjadi operating profit sebesar 3,3 triliun. Di tahun 2025 dia meningkat 274% dibanding tahun lalu. Mantap ya. Nah inilah. Cuman Bapak Ibu harus lihat. Kalau baru beli sekarang, harganya sudah price in atau belum. Saya belinya dulu ya. Tahun lalu mungkin. Non-operating expense, Bapak Ibu, ada mereka mungkin suku utang, bunga bank, dan lain-lainnya ini. Pokoknya tidak terkait dengan operasi. Kalau yang cost of revenue ini terkait dengan operasi lah ya, sama operating expense. 626 miliar meningkat expense non-operatingnya di tahun 2025. Dikurangi dari operating profit, kurangi expense non-operating, maka menjadi income before tax sebesar 2,7 triliun. Meningkatnya luar biasa, 739%. Dan dia dari income before tax bayar pajak dulu, expense untuk pajak 1 triliun, meningkat pajaknya ya, 553%. Lalu net income-nya dibanding tahun lalu, tahun 2004, di tahun 2025 ini meningkat 924% menjadi 1,6 triliun. Dari growing-nya mantap ya. Dan belinya kebetulan saya masih di harga bawah ya. Nanti kita lihat di Wyckoff-nya bahwa saya beli di bawah. Itu sekarang kita lihat BRMS. SQF BRMS. Sankey diagram untuk BRMS, Bumi Resources. Kalau kita lihat Bumi Resources, ya ini Sankey diagramnya, kita baca dari top line-nya. Revenue tahun 2025 adalah 4,1 triliun. Meningkat 60%, Bapak Ibu bisa head to head nanti revenue dari ARCI. Lalu dia ada cost of revenue 1,7 triliun dan memberikan gross profit 2,3 triliun, meningkat 83%. Keluarin dulu untuk operating expense, gaji, yang lain-lainnya, sewa kantor mungkin pokoknya untuk operasi 775 miliar, meningkat 33%. Gross profit dikurangi operating expense menjadi operating profit. Tahun 2025 ini 1,5 triliun, meningkat 126% operating profitnya. Lalu mereka punya income. Ini kayaknya salah nih ya. Ini harusnya expand ya Bapak Ibu. Nanti silahkan dicek lagi, mohon maaf. Ini bisa jadi expand ini. Expand ya. Kenapa? Dari ya, dikurangi 153 dikurangi 44 ini maka menjadi 1,0. Ya benar, ini adalah expand.
Ya, ini adalah expense Bapak Ibu hingga kalau dikurangi, karena ini dia besarnya sama. Income before tax menjadi 1 triliun 100,3. Jadi nariknya salah kasih warna nih. Oke, saya yakin ini income before tax-nya benar karena ini angkanya benar, cuman warnanya aja salah. Ya, 153 dikurang 400 miliar menjadi 1 triliun. Income before tax, bayar dulu pajak 267 miliar dan sisanya menjadi net income 825 miliar, 107%. Nah, kalau kita head to head dengan Archie, jelas Archie income-nya bagus ya Bapak Ibu. Revenue-nya juga bagus 8 triliun. Oke. Kita lihat SQF BRMS. Salah. SQF UNTR. Kita lihat Sankey diagram untuk United Tractor. Sebentar. Ya, berikut ini adalah Sankey diagram untuk United Tractor. Cuman perlu dicatat bahwa saya nggak tahu porsi emasnya seperti apa di United Tractor ini, tambang emasnya. Karena kan dia penjualan Arab berat, tapi serah Bapak Ibu lah ya. Karena kemarin tambang Martabe ditutup, mereka terdampak sekali nih harga sahamnya. Di top line Bapak Ibu revenue-nya adalah 131 triliun. Tentu ini bukan hanya tambang emas Martabe atau tambang emas yang lainnya ya. Pasti ada penjualan yang lainnya karena kan bisnisnya banyak juga. Bukan hanya tambang. Dia ada cost revenue 101 triliun dan gross profit-nya 29,7 triliun. Operating expense-nya ada 7,6 triliun. Sementara operating profit-nya 22 triliun. Turun ya. Saya nggak tahu nih, kalau ada informasi porsi tambang emasnya itu berapa ya. Tinggal dirasiokan saja lah. Memang tidak head to head kalau kita lihat. Cuman sentimennya kemarin dengan tambang emasnya ditutup, dia langsung kena nih. Non-operating expense sebesar 1,8 triliun memberikan income before tax 20,1 triliun. Turun ya. Nggak tahu nih turunnya apakah dari porsi tambang emas atau yang lainnya. Bayar pajak dulu 5 triliun dan net income-nya 15,1 triliun, itu meningkat 15%. Bapak Ibu bisa cek sendiri. Memang sepertinya tidak head to head, tapi tahun lalu saya bandingkan hal yang sama. Oke, kita lihat wake off-nya VPA Weekly Archie. Archie dia sudah naik tinggi Bapak Ibu. Jadi dulu saya akumulasinya mulai dari sini, ini saya akumulasi nih ya tahun lalu naik ke atas, averaging up. Nah sekarang saya harga averaging saya sekitar 500 sampai 600 di sinilah. Nah sekarang harga sudah di atas, ya artinya sudah price in menurut saya. Karena kita bahas ini adalah wake off-nya belum terbentuk, akumulasi sekarang marking up. Kalau ini silent comment, authorization secondary test, kita siap-siap plan lainnya. Ini dia turun, volumenya turun. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau target 2120 juga masih nggak apa-apa. Jadi sudah price in menurut saya. Beli sekarang telat. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly BRMS. Oke, sama BRMS Bapak Ibu. Kalau kita lihat dia juga berada di marking down. Ini adalah fase akumulasi. Ini adalah marking up. Reakumulasi marking up lagi. Nah, ini sudah perlu hati-hati. Mungkin marking down. Fasenya sudah high, low, low, high. Ini adalah fase marking down ya Bapak Ibu. Dari weekly. Lalu kita cek dengan VPA Weekly UNTR. UNTR sendiri memang kelihatannya agak berbeda polanya. Karena memang tidak hanya tambang emas ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat di weekly-nya ini akumulasi marking up. Sekarang dia mau double top. Ya, volumenya hilang, bahaya nih. Volumenya turun, tapi harganya naik. Cuman ini kan volume karena banyak libur ya. Jadi kita harus tunggulah weekly-nya ini valid atau tidak. Oke. Lalu kita lihat dengan foreign flow. PIF Archie, apakah asingnya terpantau mengakumulasi Archie? Kalau kita lihat ada korelasinya. Kalau asing yang masuk dalam, sahamnya naik ya. Tapi fluktuasinya tinggi nih. Kalau lihat tren terakhir, daily-nya ini agak naik nih. Volumenya tidak terlalu besar, mungkin lokalnya tidak asingnya tidak dominan. Kita lihat dengan PIF BRMS. Foreign flow untuk BRMS. Kalau lihat BRMS agak berbeda sedikit. Memang ada korelasi tinggi, asingnya masih di atas nih belum keluar ya.
Tuh, dia belum keluar, sahamnya sudah jatuh tapi masih di atas. Kita lihat foreign flow UNTR. Wow, kalau UNTR Bapak Ibu hasilnya akumulasi terus ini. Ya. Lihat, dia 2,9 triliun dalam 1 hari, 60 hari 1,4 triliun. Nih, akumulasi terus ya, masih uptrend. Mau sahamnya naik turun, hasilnya terus akumulasi di United. Kita tahu polanya berbeda nih. Oke, sekarang kita lihat korelasi. Perintahnya adalah PCM, ARCI, BRMS, UNTR. Wow. Kita sekarang sudah dapat gambaran bagaimana ARCI, United Tractor, dan BRMS ini korelasinya tinggi sekali. Mengapa saya punya ARCI tapi saya tidak pegang United Tractor dan BRMS? Karena polanya sama, korelasi hampir tinggi. Jadi pilih salah satunya ya Bapak Ibu, jangan semuanya. Jadi saya kebetulan pegangnya ARCI dan sudah lama, wyckoff-nya belum terbentuk. Berapa kali saya buat analisanya nih ARCI nih. Lalu pilih satu saja karena mereka korelasinya tinggi. Kalau lagi naik, naik semua. Kalau turun, turun semua nih. Oke? Dan dia punya korelasi yang cukup tinggi dengan pergerakan harga komposit ini, emas-emas ini. Paling nggak untuk data 12 bulan trailingnya Bapak Ibu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak salah kita cek di sini ARCI itu, ini sih ada. Bulan Agustus 2004 sudah mulai ada ledakan volume ya. Lalu di sini mulailah analisa-analisa maksudnya di sini sudah mulai banyak analisanya, tapi yang pasti Oktober 23 malah mulai sini lah 2024 sudah ada dengan volume dan terus kita akumulasi. Ini analisanya. Yang ini membuat saya harga rata-rata naik di 600 ya Bapak Ibu. Dari bawah sini naik ke atas. Jadi 2025 Agustus sebelumnya sudah akumulasi nih waktu dia harganya di berapa nih harganya? Cuma Agustus 2024 mulai cicil terus. Oke, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silahkan akses Telegram botnya, linknya ada di deskripsi video untuk saham-saham yang lainnya. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.